asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama, yang kami hormati Ibu Bana Nailin Najiha sebagai Ketua Prodi eh, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Persis Bandung. Kemudian yang kami hormati Tur Cipta Agama yang merupakan Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra Jakarta. Kemudian yang kami hormati Dr. maaf, yang kami hormati Dr. Muhammad Sodik yang merupakan pemateri pada acara webinar sore hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul di acara webinar metode tafsir Al-Quran, metode mantiki logika kontekstual integratif tafsir Al-Quran, yang mana ini merupakan salah satu bentuk kerjasama berupa program antara Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Persis Bandung dengan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Sadra Jakarta. Baik para hadirin, langsung saja tadi sudah dibuka. Setelahnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ojim MAG, yakni selaku Sekretaris Prodi IAT Institut Agama Islam Persis Bandung. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna Qur'ana yahdi ya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqal rasulillah. Kemudian para hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Persis Bandung, yakni Ibu Banan Nailin Najihah MA. Kepada beliau kami persilakan. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Shodiq MA selaku pembicara pada sore hari ini, Bapak Dr. Cipta Baktigama selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STAI Sadra Jakarta, Bapak Ojim MAG selaku Sekretaris Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAI Persis Bandung, dan Bapak Muhammad Fajar SAG selaku Master of Ceremony dalam webinar metode tafsir Al-Quran pada sore hari ini. Alhamdulillah, kegiatan kerjasama antara Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAI Persis Bandung dengan Prodi IAT STAI Sadra akhirnya terlaksana ya. For your information, teman-teman, acara pada sore hari ini adalah bentuk implementasi kerjasama keempat antara Prodi IAT IAI Persis Bandung dengan institusi lain. Yang pertama, kita kemarin sudah melaksanakan webinar bersama dengan Universitas PTIQ Jakarta, Magister IAT, dan bekerjasama dengan UIN Alauddin Makassar. Lalu bentuk kerjasama yang kedua, kita sudah berkorespondensi dalam bidang penelitian dengan Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Lalu yang ketiga, kita juga sudah melakukan korespondensi penelitian jurnal ilmiah dengan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Ar-Rahman Bogor. Nah, yang keempat ini, alhamdulillah, dari STAI Sadra, Bapak Dr. Muhammad Shodiq bersedia untuk mengisi webinar. Jadi kita tidak hanya berpaku pada bidang penelitian saja, tapi juga materi-materi ilmu tafsir, gitu ya. Jadi latar belakang kenapa sih webinar tentang metode tafsir ini dilaksanakan? Jadi teman-teman, pertama ketika saya itu bertanya kepada mahasiswa baru nih, maba-maba di IAI Persis Bandung, terutama di Prodi IAT, saya tanya, masuk Prodi IAT ini pengen ngapain? Kebanyakan itu mereka itu kebingungan dalam menjawab. Mungkin yang memang memilih jurusannya sendiri, mereka akan menjawab, oh iya saya pengen dapat syafaat Al-Quran. Sisanya, dan itu hampir 80% ya karena disuruh orang tua gitu. Disuruh orang tua. Jadi mereka itu belum mendapatkan motivasi yang cukup kuat untuk dapat menyelami Al-Quran di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi teman-teman nanti kan di semester 5, teman-teman akan melaksanakan PPM atau praktik profesi mata kuliah yang pada teknisnya itu menggunakan metode tafsir maudhu'i al-Farmawi. Jadi kalau ditanya nanti kalau udah lulus pengen jadi apa? Pengen jadi al-Farmawi bisa. Pengen melahirkan metode tafsir bisa. Nih contohnya seperti Bapak Dr. Muhammad Shodiq. Gitu. Jadi nanti ketika ujian komprehensif sebutkan
metode atau teori atau kaidah penafsiran Al-Quran ini menjawab teorinya Pak Dr. Muhammad Sodik ini bisa nih ya. Jadi teman-teman siapkan catatannya ya. Jadi eh, webinar ini adalah salah satu pengayaan ya dan perbendaharaan kita untuk mengkayakan pembendaharaan kita terhadap teori-teori tafsir karena nanti ke semester 6 nih biasanya yang udah mau semester 7 mau seminar proposal itu mereka kesulitan dalam menyusun proposal gitu. Teorinya apa ya? Nanti bisa dipakai teorinya Bapak Dr. Muhammad Sodik nih gitu ya. Oke. eh saya kira Teman-teman, cukup ya. di Kalimantan sebelumnya ya. Saya kira cukup. Teman-teman, selamat mendengarkan, selamat menyaksikan, dan selamat mencatat ya. Kalau nanti yang mau tanya, silahkan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Master of Ceremony. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Banan selaku Kaprodi ya, IAT Institut Agama Islam Persis Bandung. Kemudian yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Ciptagama yang beliau merupakan Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir STI Sadra. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Pertama yang saya hormati Ibu Kaprodi Institut Agama Islam Persis Bandung, Ibu Banan Nelin Najihah MAG ya, mohon maaf jika salah menyebut nama atau gelar. Yang saya hormati juga Bapak Kaprodi, Pak Ojin tadi ya, MAG, dan Pak Muhammad Fajar MAG juga selaku MC di kegiatan kita pada sore hari ini. Juga Ibu Bapak semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu namanya, mahasiswa-mahasiswa sekalian. Salam kenal, saya Cipta Bakti Gama. Sementara ini diamanahi untuk memimpin Prodi IAT di STI Sadra Jakarta. Hampir saya lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga rekan saya Bapak Dr. Muhammad Sodik, dosen di STI Sadra yang juga sebetulnya menginisiasi untuk pihak kami membangun kerjasama dengan IAT Institut Agama Islam Persis Bandung, Ibu Banan. Inisiasi awalnya sih dari Ibu Nailin ya, luar biasa, saya apresiasi setinggi-tingginya. Proaktif sekali mengumpulkan kami para pengurus prodi IAT di sekolah tinggi Institut Agama Islam, juga termasuk yang negeri, ternyata ada juga ya UIN. Ya, pertama kayak yang berikutnya saya perlu sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Kami dari STI Sadra telah diberikan kesempatan untuk membangun kerjasama dengan lembaga yang jauh lebih senior dari kami, Institut Agama Islam Persis Bandung, khususnya Prodi IAT. Kami baru berdiri secara resmi di 2012, walaupun sebetulnya kami pernah atau sudah berdiri sebetulnya, tapi dengan nama lain, ICAS, Institute for Advanced Studies, gitu. Kerjasama dengan para Madinah, namun baru berdiri secara independen dengan nama STAI Sadra. Awalnya STFIA Sadra, Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra. Walaupun dari awal prodinya sudah ada dua, maksudnya ilmunya, AFI ya, Akidah dan Filsafat Islam, dan
IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Cuman yang AFI itu udah dari awal sudah S1 dan S2. Jadi total 3 prodi di awal. Sekarang kami sudah punya eh, nambah 1 prodi psikologi Islam di S1 dan juga sedang proses nambah prodi juga ekonomi Islam. Eh Ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Nailin, kerjasama ini selain memang secara esensi diperlukan oleh lembaga untuk mengembangkan lembaga itu sendiri, di sisi lain ini juga amanah dari pemerintah kepada semua perguruan tinggi keagamaan Islam untuk punya kerjasama-kerjasama yang kalau dulu cukup ada MOU, MOA, sekarang harus ada implementasinya. Saya kira ini awal yang bagus bagi hubungan kerjasama antara lembaga kita. Berikutnya insya Allah juga kami dari STI Sadra akan memfasilitasi forum-forum serupa atau lebih dari itu. Nanti bisa Ibu Nelin atau tim dosennya di IAT Persis Bandung bisa menyampaikan hasil-hasil penelitiannya dan diseminarkan kami yang jadi hostnya. Eh, Kami perlu sampaikan juga bahwa kalau di STI Sadra, IAT berdasarkan arahan dari pimpinan, kami memang lebih spesialisasi di corak studi Quran dan tafsir yang bersifat falsafi, irfani, termasuk yang atau keyword yang dicoba dibangun oleh Pak Dr. Muhammad Sodik, yaitu mantiki. Sebetulnya intinya dasarnya visi lembaga kami memang secara keilmuan integratif, akli, nakli. Secara lebih spesifik untuk di IAT ada falsafi, irfani gitu ya. Eh, untuk yang mendalami tema ini saya kira barangkali memang ada perbedaan corak antara yang dikembangkan di Persis sebagai satu organisasi Islam dengan kekhasannya dengan kami. Tapi saya kira banyak titik temu yang bisa kita kedepankan. Kita semua saya kira berkomitmen kepada dalil-dalil nakli di dalam agama Islam, Al-Quran, hadis, termasuk bentuk-bentuk tertentu dari dalil akli. Saya kira semua aliran keislaman berkomitmen kepadanya. Di sisi lain juga nilai-nilai keindonesiaan saya kira itu juga memayungi kita semua. Eh, jadi Islam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keindonesiaan saya kira bisa mempertemukan kita. Eh, Tanpa berpanjang lebar, saya kira sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prodi IAT Institut Agama Islam Persis Bandung, dan mohon maaf jika kami dari sisi respon administrasi kerjasama kita masih lambat, tidak seperti Persis yang sangat cepat. Saya kira itu juga yang membuat lembaga Anda punya nilai yang luar biasa. Saya berharap dengan kerjasama ini masing-masing dari lembaga kita bisa semakin eh, mampu meraih visi, misi, sasaran, dan tujuannya bisa semakin baik, semakin bermanfaat untuk masyarakat seluas-luasnya, dan semoga khusus untuk forum seminar pada sore hari ini tentang metode tafsir mantiki juga bisa bermanfaat bagi kita semua yang hadir di sini. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Cipta Gama, yakni selaku Ketua Prodi IAT STAI Sadra. Baik, para hadirin sekalian, acara yang selanjutnya ialah acara yang kita tunggu-tunggu. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV atau biodata pemateri pada sore hari ini.
Baik para hadirin sekalian, pemateri pada sore hari ini yaitu Bapak Dr. Muhammad Sodik yang lahir 15 April 1975 di Puger, Jember, Jawa Timur. Perjalanan formal akademik beliau dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairiyah, Jember, kemudian dilanjutkan di Pondok Pesantren Yayasan Al-Ma'had Al-Islami atau YAPI, Bangil, Jawa Timur. Kemudian beliau mendapatkan program studi beasiswa luar negeri di jurusan Islamologi yaitu atau Ma'rifah Islami di Al-Mustafa International University Iran tahun 1998 setingkat S1. Kemudian beliau merupakan lulusan terbaik di IAIN Sunan Ampel Surabaya di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Bahasa Arab tahun 2009. Kemudian melanjutkan S2 di ilmu tafsir Al-Quran di PT IKI Jakarta. Kemudian menuntaskan studi S3 di prodi yang sama, ilmu tafsir Al-Quran di PT IKI dengan yudisium hukum. Pengalaman dan karir akademik beliau saat ini menjadi dosen tetap di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir sejak tahun 2015 hingga sekarang di STFI ya, atau Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra yang kini telah berubah menjadi STAI Sadra. Itu merupakan CV pemateri kita pada sore hari ini. Baik, para hadirin sekalian, mari kita persiapkan buku catatan kita. Mari kita simak pemaparan materi inti pada sore hari ini yang berjudul Metode Mantiki Logika Kontekstual Integratif Tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Sodik. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man wala. Mabadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di sore ini kita dipertemukan di dunia maya lewat media Zoom ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua, dan apa yang kita lakukan hari ini mudah-mudahan jadi amal soleh kita insya Allah. Dan juga sampaikan terima kasih juga kepada Sivitas Institut Agama Islam Persis Bandung. Terima kasih khususnya kepada Ibunda Banan Nailin Najia. Ya, kita reuni kembali nih, Ustazah ya. Alhamdulillah. Ini satu kelas dengan saya di Universitas PTIK Jakarta ya, di S2 ya. Ustazah, saya senang sekali bisa berpartisipasi. Terima kasih saya kepada Sivitas khususnya Ustazah Nailin Banan Nail Najia karena berkontribusi dalam mengorganisir semuanya ya. Jalinan hubungan kita di mana di tingkat institusi antara Persis Bandung dan Sadra, alhamdulillah dengan taufik Allah berlangsung ya sampai pada implementasi kita di hari ini. Semoga Allah memberkati kita semua insya Allah dan memberikan manfaat bagi
seluas-luasnya di tingkat lisan akademis maupun masyarakat pada umumnya. Saya mohon maaf, ini diberi waktu sampai berapa lama nih, moderator? Eh, untuk waktunya 30 menit, Bapak. Oh, 30 menit. Baik, saya harus memaksimalkan sebaik mungkin karena kalau bicara tentang metode tafsir cukup kompleks ya, dan luas sekali. Dari mana saya harus memulai? Saya juga karena tadi di Prakata Ustazah Banan Nelina Najia juga rupanya ada beberapa hal yang menurut saya juga masih tidak ketemu di mana harus saya memulainya. Tapi ala kulihal nanti akan saya sampaikan tidak di luar batas yang mungkin masuk pada tema atau materi inti kita, yaitu tentang metode mantiki, logika kontekstual integratif tafsir Al-Quran. Saya hari ini cukup berbahagia sekali, berbangga bisa berpartisipasi. Saya sampaikan selamat menyambut bulan Muharram ya. Semoga awal tahun ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita ke depan, menjadi ya menjadi orang-orang yang bisa diharapkan ya, untuk kalau dalam konteks tafsir itu Allamah Toba-Tobai. Saya mengawali ini dengan apa yang disampaikan Allamah Toba-Tobai dalam tafsir Al-Mizan. Beliau sebenarnya dalam konteks dinamika metode tafsir itu, kita sebenarnya berusaha untuk tidak menafsirkan Al-Quran, tapi lebih tepatnya untuk bagaimana mengimplementasikan Al-Quran ini sesuai atau enggak dengan kebutuhan kita. Dalam kaidah tafsir itu kan ada kaidah al-jarru wa tadbiq. Ketika Al-Quran secara prinsip disebut sebagai hudal linnas, itu kan universal. Nah, bagaimana kemudian mengkontekstualisasikannya sesuai dengan tuntutan zamannya. Tolihun likulli makanin wa zaman. Makanya Allamah Toba-Tobai itu ketika menyampaikan apa yang kita upayakan untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, memaknai dan menyingkap apa yang dikandungnya, apa maksud yang ada padanya, itu lebih tepat ahrobi ayusama tadbiqon la tafsiron. Jadi lebih tepat untuk konteks mengimplementasikan apakah sesuai menyentuh kebutuhan zamannya Al-Quran itu. Nah, kali ini saya sebagai akademisi ingin berpartisipasi sebenarnya untuk memberikan sistematika, logika, tafsir. Bagaimana dia mengalir menyentuh konteks zamannya. Ya. Sekarang adalah konteks zaman kita, kontemporer di Indonesia ini, bagaimana supaya Al-Quran tidak tekstualis dan juga tidak kontekstualis. Maksudnya apa? Saya coba berangkat dari latar belakang masalah ya yang ada saya kutip dari Az-Zahabi. Saya bisa share screen ya, moderator? Bisa, Pak. Silakan. Oke.
Bisa dibaca ya? Masih belum muncul, Bapak? Oh ya, siap sudah. Oke. Ketika kita temukan dalam buku Al-Ittijahat Al-Munharifah fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, Az-Zahabi menyebut ada dua stereotip tafsir. Ada tafsir tekstual, ada tafsir kontekstual. Pendekatan tafsir kontekstual dan tekstual ini jelas masing-masing mengklaim diri paling otoritatif ya. Padahal disebut di situ pendekatan tekstual itu terkungkung pada ketundukan mutlak terhadap teks, sehingga kerap mengabaikan tiga pelaku utama sebuah penafsiran. Dalam hal ini mutakallim Allah Subhanahu wa taala, kepada siapa teks itu disampaikan mukhatabnya, dan juga dalam konteks apa dia harus sesuai dengan kebutuhan zamannya. Nah, stereotip lainnya sebagaimana disebut tafsir kontekstual itu juga dengan memberikan klaim paling otoritatif saat ini juga sebenarnya merupakan pendekatan kontekstual yang tersungkut pada pemujaan konteks, sehingga seringkali teks diseret dan ditundukkan sesuai selera penafsiran dengan alasan kontekstualisasi dan adaptasi kekinian. Ya, kalau misalkan kita contohkan ya, ini sering kita diskusikan dulu dengan Ustazah Banan di kelas ya, di saat misalkan kita membaca ayat rijalu qawwamuna 'alan nisa misalkan. Ya, ingat ya Ustazah ya. Iya, ingat Nah, sekali. ketika dibaca bisa saja ini dibaca mubadalah gitu. Artinya An-Nisa qawwamat 'ala rijal, ya bisa saja. Lah apakah demikian? Artinya secara kontekstual ini mencoba untuk menundukkan teks, maksudnya seperti itu. Termasuk misalkan ada kasus-kasus tafsir tekstual itu ketika misalkan bicara tentang sejarah umat terdahulu atau umat pada masanya, yaitu antara Nabi dan para sahabat, antara Nabi dengan istri-istrinya, misalkan ketika ya nisa'an Nabi mayati minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lal adzabu dhifain misalkan. Ayat ini seakan tidak menyentuh pada perempuan-perempuan selain isi Nabi. Makanya seperti Ibnu Katsir menyebutnya dunasairin nisa, ini adalah taksis untuk apa? Untuk para istri Nabi ummahatul mukminin. Bukan perempuan-perempuan selainnya. Artinya ketika ayat ini harus dikontekstualisasikan, gantung ayat ini. Artinya ya karena subjeknya sistem ini ada, berarti apa? Gantung dan terkesan expired ayat ini. Nah, apakah demikian? Ini sebuah masalah ya dari dua stereotip tafsir ini. Nah, kalau kita ingin lebih lanjut bagaimana menggambarkan problem dinamika tafsir dan mufasir ini dalam dua kerangka stereotip yang berbeda tadi antara kontekstual dan tekstual. Di sini kita dapati bahwasanya antara tekstualis dan kontekstualis itu saling mengklaim ya otoritas penafsiran ayat-ayat Al-Quran, metodologi penafsiran tekstual bahkan kontekstual sekalipun tidak luput dari sejumlah kritik mendasar sebenarnya. Termasuk setiap metode dan cara tafsir itu tidak mampu dengan berdiri sendiri menjawab
penafsiran seluruh ayat-ayat Al-Quran. Namun masing-masing menjadi penyempurna bagi satu sama yang lainnya. Artinya ketika kita menafsirkan Al-Quran, ya ada teks, ada konteks. Jadi bisa diintegrasikan sebenarnya. Terus kemudian satu cara tafsir tertentu sebenarnya justru sektoral, mempersempit dan membatasi makna ayat-ayat Al-Quran pada wilayah tertentu. Jadi kalau ada tafsir, misalkan tafsir falsafi, tafsir kalami, tafsir irfani, tafsir fikhi, tafsir adabi istimai, dan tafsir-tafsir yang lain dalam istilah metodologi tafsir itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam artian pada wilayahnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu cukup sektoral, tapi dituntut sebenarnya untuk bagaimana semakin disiplin ilmu itu berkembang, sebenarnya semakin punya peluang untuk saling didialogkan dan diintegrasikan untuk mencari titik temu apa yang dimaksud dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Termasuk penafsiran kontekstual yang dinamis menuntut adanya logika sistematis dengan tahapan nalar yang matang, ya. Kita melihat bahwasanya di dalam dinamika tafsir dan mufasir itu ada tafsir dan mufasir yang eksklusif, ada tafsir dan mufasir yang inklusif. Itu ketika kita berusaha untuk memahaminya dinamika ini, kontekstualis yang terpaku pada teks dan mengabaikan teks, ya. Tekstualis yang memandang bahwa penafsiran tekstual adalah cara yang paling sah dan otoritatif untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Jadi tafsir dan mufasir inklusif tidak demikian, menalar logika penafsiran Al-Quran berdasarkan prinsip metode tafsir integratif dan komprehensif, yaitu jami' dan dialogis dengan berbagai pendekatan dan corak tafsir, ya, semestinya. Ini penting sebagai dinamika tafsir yang berkembang saat ini. Kalau kita mau simpulkan bahwasanya ada tafsir eksklusif, inklusif, kontekstualis, tekstualis, dan yang inklusif itu tadi mufasir menalar logika penafsiran Al-Quran berdasarkan prinsip-prinsip metode tafsir integratif dan holistik, komprehensif, atau yang bisa disebut dengan tafsir jami', dan dia didialogkan tentunya dengan berbagai pendekatan dan corak tafsir. Nah, posisi metode tafsir mantiki itu seperti apa melihat dinamika tafsir ini? Ya, kita buat sebuah rumusan apa konsep metode mantiki. Mana metode mantiki sebagai kritik tafsir tekstual dan kontekstual, termasuk bagaimana secara implementatif metode mantik ini memformulasikan metode penafsiran yang realistis dan rasional serta kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan, khususnya di kita di Indonesia. Saya punya satu definisi yang mungkin bisa menurut KM saya ini cukup jami' dan manik, misalkan, bahwa metode mantiki ini untuk sebagai solusi bisa jadi antara perdebatan tafsir tekstual dan kontekstual itu dengan memposisikan sebagai konsep rasional, ya. Jadi majmu'atun minal anasir tafsiriyah allati, ya, yang taziju bihal kalam wasiyaq wa yantabiqani ala mantikin salimin wa mandumatin sahihatin fi tafsiril Quran. Jadi logika kontekstual integratif tafsir Al-Quran yang disebut metode mantiki itu bagaimana dia memposisikan diri sebagai konsep rasional terdiri dari unsur-unsur penafsiran Al-Quran yang mampu
mengintegrasikan teks dan konteks secara sinergis sesuai dengan alur dan tahapan logika yang benar dan sistematis ya. Harus kita pahami hierarki kontekstual logika tafsir. Kontekstualisasi itu maksudnya apa ya? Ketika kita berusaha untuk mengkontekstualisasikan ayat suci Al-Quran yang mengalir, menyentuh kebutuhan zamannya, itu sebenarnya yang harus kita pahami darinya adalah pemaknaan sesuai tuntutan situasi. Dia muncul Ya. Kedua adalah pemaknaan secara historis, bersifat fungsional dan relevan dengan melihat adanya keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiga adalah menundukkan keterkaitan antara teks Al-Quran dan terapannya. Artinya bagaimana dia mengalir menyentuh kebutuhan-kebutuhan sebagai respon terhadap persoalan-persoalan zamannya. Al-Jarh wa Tatbik itu bagaimana Al-Quran. Nah, di sini ada konteks literal. Jadi mantuk disebutnya teks Al-Quran itu sendiri. Ada konteks histori dan kronologi, yaitu yang disebut asbabun nuzul. Ada juga konteks identitas dan ruang lingkup hukum, termasuk kemudian adalah konteks kontemporer. Kita ini ketika misalkan dihadapkan pada satu ayat, misalnya pada satu ayat seperti ayat yang mungkin bisa saya sebutkan nanti. Kita kan punya seperti contoh, mohon maaf, contoh misalkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ataka hadithu Musa. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kalau kita membaca ayat ini, bagaimana kita harus menalarnya secara kontekstual? Tidak hanya melihatnya sebagai satu kejadian masa lalu, cerita antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Bagaimana mengkontekstualisasikan ayat ini sesuai dengan kebutuhan zamannya? Saya kalau dulu mendiskusikannya dengan Ustazah Nailin ini, ayat ini kontekstualnya gimana? Apakah hanya sebatas bercerita sebagai cerita penghantar tidur anak-anak kita? Dulu seorang nabi diutus ya, kemudian diberi mukjizat untuk kemudian diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun yang dulu kalau Fir'aun terus kemudian diajak untuk kembali karena dia despotik, dia zalim terhadap rakyatnya, dan tidak ada keadilan pada pemerintahannya misalnya. Ya,
Fir'aun ketika diajak untuk kembali ke jalan yang benar oleh Musa, kan disampaikan olehnya, siapa kamu? Kamu kan anak pungutku gitu. Kamu kan anak pungutku, aku besarkan kamu, aku hidupkan kamu. Artinya penghidupan kamu itu di tanganku. Ana rabbukumul a'la, bahkan tidak hanya sebatas Nabi Musa, tapi juga rakyat Mesir saat itu hidup matinya adalah di tangan Fir'aun. Makanya sampai Fir'aun memberikan satu pernyataan, ana rabbukumul a'la. Sampai kemudian Fir'aun tenggelam ketika berusaha untuk menangkap Nabi Musa dengan para pengikutnya Bani Israel. Nah, kalau kita logikakan menyentuh kontekstual ayat ini bagi kehidupan kontemporer kita seperti apa? Apakah hanya sebatas untuk apa? Untuk cerita mengantar tidur anak-anak kita tentang cerita-cerita para nabi? Ini bahasa logika tafsir kita itu harus dimainkan berdasarkan sistematika tafsir yang ada. Padahal Al-Quran menyebutnya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ibrah bagi kita itu apa dalam cerita Nabi Musa dengan Fir'aun ini? Ketika Fir'aun menyatakan pada puncaknya ana rabbukumul a'la. Kita tidak pernah dapatkan ini mengemuka sebagai ayat yang menjadi pelajaran bagi kita ketika kita dihadapkan pada kehidupan politik sosial kita, bahkan di tingkat dunia global misalnya. Padahal cukup kontekstual sekali gitu. Atau misalkan ketika ada ayat yang lain, misalkan ayat yang lain yang menceritakan tentang apa? Tentang para sahabat Nabi misalnya. Para sahabat Nabi itu disebutnya adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini seakan-akan dikooptasi dalam kajian-kajian teologis kita. Ternyata ayat ini berusaha dikooptasi pada generasi tertentu, seakan tidak menjamah ketika subjek-subjeknya sudah tidak ada sekian abad lamanya, terus kemudian dikooptasi pada komunitas tertentu sehingga tidak menyentuh pada generasi-generasi berikutnya. Termasuk misalkan ada ayat ya nisa'an nabi mayati minkun nabi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhifain wa kana dzalika 'alallahi yasir wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal sholihan nu'tiha ajra marratain wa atadna laha rizqan karimah. Ada isi-isi nabi yang menjadi mukhatab ayat ini. Kemudian ketika bicara tentang hukum khusus mereka seakan-akan tidak menyentuh pada apa? Pada perempuan-perempuan, wanita-wanita mukminah di zaman sekarang misalnya. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan misalkan bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala ayyukhbirahunna bihukmihinna wa takhsisihinna duna sairin nisa. Jadi ayat ini itu khusus, tidak untuk perempuan-perempuan yang lain. Terus kemudian bagaimana mengkontekstualisasikannya? Ini penting untuk kita lakukan satu bentuk logika tafsir yang mengintegrasikan antara teks dan konteks. Tidak bisa kemudian ayat ini secara tekstualis dipahami semata atau bahkan
tidak dianggap sebagai sesuatu yang kontekstual, misalkan ketika bicara tentang persoalan-persoalan zaman ini. Makanya perlu adanya memahami konteks literal, konteks histori dan kronologi, dalam hal ini asbab nuzul, ada konteks identitas dan ruang lingkup hukum, termasuk konteks kontemporer. Coba berikutnya, bagaimana kemudian setelah kita memahami kontekstualisasi ayat, bagaimana hierarki kontekstualisasi ayat ini? Bagaimana contoh-contoh yang saya sampaikan tadi? Nah, ada tahapan-tahapan logis penarikan kesimpulan tafsir. Ya. Harus dilakukan sebuah tahapan penafsiran, ya, dengan menarik kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca. Pertama adalah kita harus memahami tujuan ayat. Kita harus memahami tujuan ayat. Ketika tadi disebutkan bahwasannya ya nisa'an nabi, mayati minkum bifahishatin mubayyinatin. Kalau isi nabi itu kemudian melakukan satu tindakan pelanggaran yang terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dhifain. Yudha'af lahal adzab dhifain. Termasuk bagaimana kalau melakukan amal soleh, ya marroten. Ganjarannya marroten. Sekarang kalau kita melihat Ibnu Katsir menyampaikan kabar bahwasanya terkait isi-isi Nabi itu tidak terkait muslimat selain mereka, berarti ayat ini apakah terus kemudian tidak kontekstual pada zamannya ketika isi-isi Nabi nggak ada? Bagaimana melogikan mantik tafsirnya itu gimana? Jadi apakah ayat ini menjadi expired atau menggantung begitu hukumnya? Tidak kontekstual bagi kita misalkan. Jadi harus kita tarik kesimpulan tafsir terkait ayat itu. Memahami tujuan ayat itu gimana? Halo? Halo? Jelas? Masih di Suaranya jelas? jelas ya? Ya. Baik. Saya munculkan ayat ini lagi ya, sebagai contoh. Ya nisa'an nabi. Ya nisa'an nabi ini kan disebutkan dalam Ibnu Katsir, disebutkan yaqulu ta'ala wa idon nisa'an nabi allati istannallaha wa rasulahu wa dar akhir. Jadi sebagai seorang nabi dia punya pilihan hidup, orientasi hidupnya itu Allah, Rasul dan akhirat. Itu pilihan hidup seorang istri Nabi. Wastaqarra amruhunna tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyukhbirahunna bihukmihinna wa takhsisihinna duna sa'iri nisa. Ya annama ya'ti min hunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal. Dalam arti begini, ayat ini kan khusus mukhatabnya kepada siapa? Kepada isi-isi Nabi. Makanya disebutkannya wa takhsisihina duna sa'iri nisa. Terus kemudian apakah ayat ini jadi menggantung
karena subjek-subjeknya tidak ada. Bagaimana mengkontekstualisasikan ayat ini dengan kasus-kasus kita saat ini? Ini harus diambil maksud umum dari ayat ini apa. Jadi kalau ada kasus-kasus pada masanya, bagaimana masa kita saat ini, gimana maksud dari ayat ini, maksud umum dari ayat ini apa sih? Ketika kita harus menyingkap maksud umum dari ayat ini, kita mencoba memahami, mentadabburi ayat ini bahwasanya ini kan bicara tentang keteladanan, bicara tentang public figure, bicara tentang idola. Saat itu, saat turunnya ayat ini, jadi konteks histori, kronologi ayat ini, asbab nuzulnya kan, karena saat itu kan ada isi-isi Nabi. Makanya hitopnya kepada isi-isi Nabi sebagai figur, sebagai public figure, sebagai teladan, sebagai idola. Jadi kalau sudah memilih kehidupan bersama Nabi, kehormatannya itu karena menisbatkan dirinya kepada Nabi, maka kehormatannya cukup dipertaruhkan. Jadi dia sebagai public figure, dia idola, dia teladan. Ini kan bicara keteladanan. Nah saat itu subjeknya adalah isi-isi Nabi. Terus bagi kita sekarang gimana? Siapa public figure? Siapa yang teladan bagi kita? Itu yang penting harus kita pahami. Jadi kalaupun subjek isi-isi Nabi tidak ada, ini ayat ini cukup kontekstual buat kita semua. Buat kita semua yang memosisikan diri sebagai public figure, sebagai panutan, sebagai teladan. Kalaupun mukhotabnya kali ini bukan isi-isi Nabi, adalah kita yang public figure ini. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dengan hukum khusus terkait isi-isi Nabi, ini kritik kita terhadap Ibnu Katsir adalah ini kontekstual ayat ini juga berlaku pada nisa al-muslimah yang memosisikan diri sebagai public figure, yang memosisikan diri sebagai teladan bagi umat. Makanya kalau di budaya kita ada muncul peribahasa guru kencing berdiri, berlari, itu karena bicara tentang keteladanan. Ayat ini bicara tentang keteladanan. Saat itu kronologinya adalah karena ada figur-figur teladan sebagaimana istri Nabi, itu kalau berbuat kesalahan pasti dampaknya akan cukup apa? Akan cukup luas. Dampaknya akan cukup luas. Termasuk kita sebagai dosen misalkan, kita sudah memosisikan diri sebagai pilihan hidup kita ada teladan bagi mahasiswa kita. Guru juga demikian. Jadi bagaimana mengkontekstualisasikan ayat ini? Siapapun yang memosisikan diri sebagai public figure, sebagai teladan, dan subjeknya juga tidak terbatas pada istri Nabi sebagaimana teks ayat ini. Konteksnya adalah semua siapapun yang memosisikan diri ya sebagai public figure, sebagai teladan bagi yang lain, maka kalau berbuat dosa itu define. Jadi di azabnya itu 2 kali lipat. Kalau berbuat baik pun demikian. Dalam arti kesimpulannya, ayat-ayat ini tetap masih relevan, solihun likuli makanin wa zaman, meskipun secara kronologis tekstual ayat ini hanya sebatas isi-isi Nabi. Ya, jadi ayat ini tetap mengalir, menyentuh persoalan-persoalan umat, tidak hanya dibatasi pada isi-isi Nabi saja. Jadi perlu ada kontekstualisasi dengan apa? Mengambil maksud umum dari ayat ini apa? Tahapan keduanya adalah
melepaskan subjektivitasnya. Teks mengatakan nisaan Nabi, tapi harus difahami dari maksud umumnya tidak hanya sebatas isi-isi Nabi, tapi juga mereka yang punya posisi sebagai teladan dan public figure, siapapun. Ustazah Banan pun demikian, karena menjadi public figure kena ayat ini gitu. Jadi begitu. Nah, jadi tidak terkungkung pada teks. Nah, seperti tafsir Ibnu Katsir itu layak untuk kemudian kita kritisi. Karena apa? Menyebutkan wa tahsisihina duna sairin nisa. Ini salah satu contoh tafsir tekstualis dari Ibnu Katsir misalkan. Nah, bagaimana kemudian pertanyaan kita pada Ibnu Katsir ya, karena Ibnu Katsir tidak bisa menjawab ya. Tapi dalam analisis kita, kalau kita hanya terkungkung pada teks ini, maka problemnya adalah ayat ini tidak menyentuh pada apa? Pada kehidupan kontekstual kita saat ini. Ya. Nah, kalau kita kembali pada ayat sebelumnya misalkan yang saya contohkan sebagaimana di mana sebagaimana di terkait Nabi Musa, halo. Jadi Nabi Musa ini kan membicarakan ayat ini berbicara tentang apa sih? Ayat ini berbicara tentang apa sih? Sebenarnya kalau kita mau mengkontekstualisasikan ayat ini kan sebagai ibroh bagi kita. Kaidahnya kan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ini tidak cuma hanya sebatas cerita Nina Bobo kita kepada anak-anak ya. Dengan cerita nabi-nabi terdahulu. Ini cukup memberikan satu pengaruh sebenarnya bagi kita. Dalam konteks ayat ini bila mana kita kaitkan dengan isu global. Isu global sebagaimana kasus Gaza. Sebagaimana kasus Palestina. Ini kan bukan bicara Fir'aun. Fir'aun sudah tidak ada, Musa juga tidak ada. Subjektivitasnya harus kita lepaskan. Subjektivitasnya ayat ini harus kita lepaskan. Tidak lagi bicara Fir'aun, tidak lagi bicara Nabi Musa. Tapi bagaimana bicara tentang Fir'aunisme? Siapa yang sekarang selalu menggembar-gemborkan slogan-slogan Ana Rabbukumul A'la? Kalau bukan Amerika, kalau bukan Israel Zionis, kalau bukan negara-negara yang bersekutu dalam Zionisme itu. Ana Rabbukumul A'la, hegemoni politik, ekonomi, ya, teknologi, semua kan mengatakan bahwasanya Ana Rabbukumul A'la. Fir'aunisme ini bicaranya, bukan lagi bicara tentang subjek-subjek khusus Fir'aun. Kalau hanya subjek Fir'aun yang menjadi pemahaman kita, selesai ayat ini menggantung, tidak menyentuh pada kehidupan kita. Hegemoni politik, ekonomi, teknologi, segala macam itu, sekarang siapa yang punya jargon Ana Rabbukumul A'la? Ana Rabbukumul A'la itu Amerika dan sekutunya. Islam, negara-negara Islam harus tunduk, negara-negara Islam kalaupun berteknologi harus mengekor kepada Amerika, tidak boleh punya apa, tidak boleh punya teknologi nuklir, tidak boleh maju negara-negara Islam. Iya, jargon mereka Ana Rabbukumul A'la. Ini yang penting untuk bisa memahami ayat ini tidak tekstualis. Dalam arti kembali kepada metode mantiki, bagaimana tahapan logis penarikan kesimpulan sebuah tafsir.
itu selain memahami tujuan ayat pertama, melepaskan subjektivitas, lokalitas, tempat, masa, dan pelaku atau oknum-oknumnya, itu harus kemudian diambil apa? Mengambil kaidah universalnya. Oke, mohon maaf Bapak. Kaidah universalnya bagaimana untuk kemudian harus diterapkan pada ayat, pada apa? Pada objek-objek barunya. Jadi kalau kita boleh simpulkan ya, untuk bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran, kita harus punya logika tafsir. Bagaimana mengintegrasikan antara tekstualis dengan kontekstualis. Jadi masalahnya tadi tekstualis yang mengklaim paling otoritatif sebuah penafsirannya ternyata bermasalah. Termasuk juga ketika memberikan satu pernyataan tafsir kontekstual itu ada yang otoritatif juga banyak masalah, banyak menundukkan teks bahkan. Nah, kita berusaha dalam hal ini kita juga tidak meninggalkan teks, di samping ada konteks yang harus kita fahami untuk kemudian Al-Quran ini mengalir dan menyentuh persoalan-persoalan masanya, persoalan-persoalan zamannya. Makanya sistem ini harus dibuat, sistem ini harus dibentuk dalam konteks apa? Dalam konteks memahami bagaimana metodologi tafsir untuk bisa menjembatani antara tekstualis dengan kontekstualis, maka logika kontekstual integratif tafsir Al-Quran insya Allah berkontribusi untuk itu ya, memoderasi antara tekstualis dan kontekstualis. Demikian. Mohon maaf Bapak. Oh iya. Waktunya sudah habis. Mohon maaf Bapak. Ya. Baik. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada pemateri kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Muhammad Shadiq, yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah ya, sangat luar biasa tentang metode tafsir mantiki yang beliau hadirkan sebagai solusi antara tafsir tekstualis dan kontekstualis. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari pemaparan beliau bahwasanya metode mantiki ini hadir sebagai solusi antara metode tekstual dengan kontekstual, dengan tidak condong kepada keduanya, akan tetapi berada di posisi pertengahan sehingga dapat memaknai atau memahami ayat Al-Quran tidak hanya secara tekstualis saja, akan tetapi bisa juga dengan kontekstualis sehingga bisa menerapkan di kaidah solihun likulli zaman wa. Baik, kepada para hadirin semuanya, kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta yang ingin bertanya, baik dari Institut Agama Islam Persib Bandung atau dari STAI Sadra. Kami persilahkan satu pertanyaan terlebih dahulu ya. Kami persilahkan yang ingin bertanya untuk raise hand dulu atau angkat tangan. Masya Allah, peserta pada webinar pada sore hari ini hampir mendekati atau bahkan sudah 100 orang ya. Karena saya lihat di IAT Sumedang ini cukup banyak, Masya Allah, di satu kelas. Baik, kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Anak Ustadz Fajar. Baik, mohon perkenalkan diri dahulu dan dari mana?
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Habib dari IAI, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, semester 8. Izin bertanya. Terima kasih atas pemaparannya kepada Dr. Muhammad Shadiq. Masya Allah, sangat masuk dan seperti itu untuk penafsirannya. Dah, ini ada hal yang menarik khususnya lebih ke Habib itu sedikit banyaknya mengkaji surat Al-Jumu'ah ayat 2 berkaitan dengan auzubillahi minasyaitonir rajim waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nah, di situ tuh Ustaz berarti kita tuh bisa menggantikan Rasulullah sebagai, jadi kita tuh bisa subjektivitas Rasulullah sebagai dikirimkan dari kaumnya, terus membacakan kitab, mengajarkan Al-Quran dan hikmah, itu merupakan hal yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam dengan metode ini Ustaz ya. Itu saja mungkin Ustaz terkait pertanyaannya, semoga Allah berkahi. Terus yang kedua Ustaz, apa bedanya dengan double movement yang sering didengar dengan materi dari program studi ilmu Al-Quran tafsir? Mungkin itu, jazakumullahu khairan kepada pemateri yang telah menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, boleh langsung dijawab saja kepada Dr. Muhammad Shadiq. Baik, kalau kita secara akademis ya membahas tentang metode tafsir, bagaimana upaya untuk bisa memaknai dan menyikap maksud dari ayat-ayat suci Al-Quran dengan sistematika yang kita bangun, itu kan kita ada sistematika yang di sana ada unsur-unsur ya, unsur-unsur terkait. Kalau itu disebut sebagai sistematika tafsir, maka kita akan menemukan satu bangunan. Kalau kita anggap itu sebuah piramida sistematika tafsir, coba saya share screen lagi. Di sini ada mabani usul tafsir. Ada kaidah-kaidah tafsir, kawaid tafsir. Ada manabi tafsir, ada ittijahat tafsir, ada uslub tafsir, ya. Jadi sistematika yang harus kita bangun ketika bicara tentang logika tafsir, kita harus punya apa? Punya unsur-unsur terkait di mana kemudian kita harus gunakan. Kalau tadi menyebutkan kita harus bisa melepaskan sebenarnya subjektivitas yang ada, oknum misalkan, ketika kita aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masuda. Aqimus sholat itu mukhatabnya kepada siapa? Kepada Nabi. Apakah itu ketika kita belajar ulumul Quran di dalamnya ada khitobat di dalam Al-Quran? Kan ada khitobat khos, khitobat am, terus kemudian ada khitobat itu bermakna am meskipun khos, atau sebaliknya ada khitobat am tapi bermakna khos. Nah, termasuk ketika kita melihat kaidah al-ibratu bi umumil la bi khususis sabab misalnya, itu memberikan satu landasan bagi kita bahwasanya kalaupun khitabnya itu adalah kepada Nabi, ternyata juga mengena kepada kita. Karena khitab saat itu adalah adanya seorang Nabi, adanya para sahabat Nabi, adanya isi-isi Nabi sebagai apa?
sebagai subjek-subjek yang menjadi mukhatab Al-Quran pada masa turunnya. Tapi yang harus difahami dari ayat-ayat itu adalah berdasarkan landasan kaidah yang ada. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang harus kita pahami dari pelajaran yang terjadi di mana Al-Quran responsif terhadap persoalan pada masa turunnya, itulah yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kemudian dia mencari subjek-subjek barunya, mencari misdak-misdak barunya. Jadi ketika tadi saya contohkan isi-isi Nabi, tidak lagi bicara tentang isi-isi Nabi, tapi bicara tentang public figur yang telah menempatkan dirinya, memilih satu pilihan jalan hidup sebagai teladan, sebagai idola bagi yang lainnya. Maka kalau berbuat sebagaimana dulu, kalau isi-isi Nabi itu berbuat dosa misalkan, tentunya 2 kali lipat dosanya, azabnya 2 kali lipat. Kalau beramal soleh pun demikian, marrotain akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penting. Jadi mukhatabnya juga sair nisa, bukan harus dikooptasi dalam subjek isi-isi Nabi. Dan termasuk banyak mukhatab yang Al-Quran saat itu secara khusus, tapi pada dasarnya adalah secara umum punya makna. Jadi harus disingkap maksud universal dari ayat ini itu apa. Kaidahnya, kaidah universalnya pun demikian harus muncul sebagai kesimpulan untuk kemudian kita terapkan pada misdak-misdak barunya. Jadi penting, kalau ini tidak dilakukan dalam sebuah sistematika, tidak dibangun logika tafsirnya, maka ahli-ahli Al-Quran itu jadi hudal linnas. Tapi apa? Malah menjadi chaos ya. Persoalan hudal linnas itu malah menyesatkan Al-Quran kalau tidak dibangun logika tafsirnya. Coba, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat saat itu, memperingatkan, ittaqul haditha anni illa ma'alimtum. Jadi hati-hati ya bicara apa yang dariku, kecuali kalian memang sudah punya ilmunya. Bukan zan, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lebih khusus terkait Al-Quran, man qala ya, man wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jadi siapapun yang kemudian bicara tentang Al-Quran bira'yi itu tidak punya logika tafsir, tidak punya sistematika tafsir. Kalau tidak punya logika tafsir, tidak punya sistematika tafsir, itu bira'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Makanya ketika secara mainstream dalam metodologi itu ada tafsir bira'yil mamduh, tafsir bira'yil mazmum, saya tidak sepakat bahwasanya ada mamduh, ada mazmum. Saya lebih punya satu kesimpulan, bira'yihi itu adalah tidak metodologis. Bira'yihi itu adalah tidak sistematis. Bira'yihi itu adalah tidak rasional, tidak mantiki. Ya, saya perlu tegaskan, ketika tidak punya mantik tafsir itu adalah bira'yihi. Sebagaimana sebagaimana sabda Nabi ini menyatakan secara general tentang siapapun bicara atas nama Nabi, siapapun bicara tentang Al-Quran bira'yihi, Nabi memperingatkan, falyatabawa maq'adahu minan nar. Alih-alih Al-Quran atau hadis menjadi petunjuk bagi umat, malah justru membuat chaos bagi umat. Ya, karena apa? Karena bira'yihi tidak metodologis, tidak logis, tidak mantiki, tidak sistematis. Makanya perlu adanya sistematika tafsir. Nah, upaya-upaya bagaimana para cendekiawan intelektual muslim khusus ya,
Sebagaimana metode-metode yang lain bermunculan mengkontekstualisasikan ini, metode Mantaiki ini sebenarnya moderasi, satu pilihan moderat untuk mengintegrasikan antara dua stereotip tafsir antara tekstualis dengan kontekstualis ini. Bermunculan tidak hanya sebagaimana double movement, tidak hanya sebatas misalkan kumagza, tidak hanya misalkan Said ya, Abdullah Said, Al-Aq, Hussein Al-Aq, terus kemudian Hamid, dan para kontekstualis progresif itu. Saya tidak berupaya untuk kemudian memberikan satu ini ya, satu klaim-klaim ini lebih baik, itu tidak dalam konteks itu, tapi metode Mantiki menjembatani untuk kemudian membuat garis-garis dasar, artinya garis-garis merah untuk kemudian kita harus bisa menalarnya secara realistis, secara logis dan faktual seperti apa mengkontekstualisasikan ayat itu. Ketika tadi saya sebut di awal bahwasanya ada konsep misalkan metode tafsir mubadalah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, itu terus kemudian dimubadalah menjadi an-nisa qawwamat 'alan rijal. Itu upaya untuk kemudian mengkontekstualisasikan, tapi fundamental begitu, nggak bisa sebenarnya. Apakah terus kemudian sistematika parenting ini kita harus rubah juga gitu, misalkan akad nikah yang ijab kabul itu berbalik gitu, kan nggak mungkin. Itu sudah sistemik. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sistem bagaimana parenting ini membentuk satu keluarga. Ada lelaki, ada perempuan, suami, ada istri. Tugas-tugas suami atau tugas-tugas istri itu definitif. Nggak mungkin ijab itu oleh siapa? Oleh suami atau sebaliknya, nggak mungkin. Jadi ketika angkah tuka wazawas tuka dan qabil itu saling sistemik, itu sudah utuh seperti itu. Lelaki itu adalah yang kabul, ijabnya itu adalah perempuan misalkan. Nggak mungkin jadi nafkah itu terus kemudian menjadi haknya perempuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Itu kan nggak mungkin. Kenapa harus dimubadalahkan seperti itu? Atau kemudian misalkan dianggapnya Al-Quran ini, misalkan kita kan barusan lagi mendiskusikan diskusi Al-Quran ini kalamullah apa kalamun Nabi misal. Itu kan sebenarnya harus difahami. Ketika Al-Quran difahami secara mukjizat, Al-Quran itu mukjizat. Kalau sudah bicara Al-Quran mukjizat itu bukan kalam Nabi pasti. Kalau Al-Quran itu mukjizat, nggak ada terus kemudian hanya terus karena budaya zamannya, ya karena masalah teologisnya nggak kelar. Dibilang Al-Quran itu qadim misal, itu kan mainstream Ahlussunnah menyatakan qadim. Padahal kalau misalkan ini sudah selesai bahwasanya Al-Quran itu hadis, nggak mungkin terus kemudian ada debatable kalam Al-Quran itu dengan kalam Nabi itu terus kemudian jadi Al-Quran itu kalam Allah yang abstrak terus kemudian bukan kalam Nabi yang tekstual itu pentingnya. Jadi ketika misalkan contoh di kasus kita saat ini dalam kancah global, hanya karena dianggap sebagai landasan moderasi beragama, agama ini sebagai rahmatan lil alamin misalkan, agama itu harus damai, kita harus normalisasi dengan Israel misalnya, kita harus normalisasi dengan Israel, tidak usah perang, sudahlah selesai, hentikan perang itu, harus normal dengan Israel. Ini Israel kan penjajah gitu. Israel itu penjajah, kita aja teroris, kita dor kita di sini negeri kita,
Nah, ini penjajah, genocide, terus kemudian ada upaya untuk menormalisasi dengan Israel hanya karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau gitu hapus saja ayat-ayat perang semua di dalam Al-Quran itu. Hanya karena alibi, alasan moderasi beragama, terus kemudian garis-garis merah kita lampaui misalnya, tidak mungkin begitu. Nggak kontekstual itu, kita harus tinggalkan peperangan dong. Kasus-kasus di negara kita, teroris kita habisin kok. Ini penjajah Zionis itu. Habisin Zionis. Kita harus hapus itu dari peta dunia. Israel. Itu garis merah. Hanya karena alibi moderasi beragama, Islam itu rahmatan lil alamin. Ini terlalu batas merah, tidak bisa dilampaui oleh kita. Kita memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya harus ada logika tafsir, harus ada sistematika yang kita bangun untuk Al-Quran itu mengalir, menyentuh persoalan-persoalan hidup kita. Baik, baik. Antara tekstualis dan kontekstualis. Ya, apapun cara kontekstualis progresif yang kemudian memberikan satu metode sebagaimana double movement, Omaza, Makosidi, dan lain sebagainya, harus ada garis-garis merah dalam bentuk sistematika tafsir itu. Garis-garis merahnya itu tadi. Ya. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat lengkap menurut saya yang ditanyakan oleh Habib tadi. Baik, para hadirin semuanya, karena waktu yang sangat mepet sekali dengan maghrib, mungkin hanya dibatasi satu pertanyaan saja, mohon maaf. Kemudian para hadirin semuanya bisa mengecek kolom chat, ya, di situ sudah tertera link sertifikat. Baik, para hadirin sekalian, untuk penutup kami ingin meminta closing statement dari Dr. Muhammad Shodiq tentang pemaparan yang telah disampaikan tadi. Kami persilakan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada sekali lagi yang berpartisipasi dalam mengorganisir pertemuan kita, Ustazah Banan khususnya ya, Banan Nailin Najia. Terima kasih. Closing statement saya adalah ya, Al-Quran itu solihun likulli zaman wa makan. Tidak tekstualis ya secara radikal, juga tidak kontekstualis secara radikal pula. Ada moderasi dalam memahami ayat suci Al-Quran itu. Ya. Dan itu harus dibangun dengan nalar mantik tafsir. Inilah kekhasan STAI Sadra dalam hal ini. Mata kuliah metodologi tafsir jelas saya pengampunya di STAI Sadra. Ya, kalau misalkan ada tukar mahasiswa, Ustazah di IAT, silakan. Atau pertukaran dosen, monggo ya, silakan dalam bentuk implementasi kerjasama antar prodi ya. Banyak hal yang perlu kita diskusikan dalam studi ilmu tafsir ini ya. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada khususnya pemateri yaitu Dr. Muhammad Shodiq yang telah menyampaikan materi metode mantiki pada sore hari ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar sore hari ini, baik dari STAI Institut Agama Islam Persis Bandung, kemudian dari STAI Sadra. Mudah-mudahan
ini merupakan bukan acara yang terakhir ya, akan tetapi ini adalah awal dari eh, wujud kerjasama kita antara Institut Agama Islam Persis Bandung dengan STAI Sadra. Mudah-mudahan ke depan akan ada acara-acara webinar-webinar lagi, kemudian program-program kerjasama lagi dengan STAI Sadra. Sebelum itu, ini ada sertifikat untuk pemateri kita, Dr. Muhammad Sodik, yang insya Allah tidak hanya berupa sertifikat saja, akan tetapi insya Allah akan ada berupa fisiknya yang akan dikirim ke alamat Dr. Muhammad Sodik. Gitu. Insya Allah, terima kasih atas apresiasinya. Alhamdulillah, sama-sama Bapak. Baik, para hadirin sekalian, itu saja acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada pemateri khususnya dan para hadirin semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari MC. Oh, untuk terakhir ada foto bersama dahulu. Kepada semuanya diharapkan on kamera. Ya kan, kami screenshot. Kepada hadirin semuanya diharapkan on kamera. Ini ya, kami itu sudah siap. Silakan dipaskan angle-nya. Sudah siap ya, saya hitung 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Oke. Sangat banyak pesertanya. Ada beberapa slide yang harus di screenshot ya. Alhamdulillah sudah ter-screenshot semuanya. Saya ulangi lagi, terima kasih pada para peserta dan pemateri khususnya. Kita insya Allah bertemu lagi di acara-acara webinar selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sodik. Sami-sami, Bu. Ustazah. Teman-teman Sumedang, terima kasih. Ini satu kelas nih datangnya. Terima kasih. Ada Mang Ami ya, ada Mang Tutun. Dan teman-teman antusias sekali, alhamdulillah. Teman-teman yang dari Sadra, terima kasih banyak. Teman-teman dari AI Persis. Insya Allah jumpa lagi ya, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum, undur diri. Jangan lupa kepada para peserta untuk mengisi Gigi Form, link sertifikat yang ada di kolom chat.